Morning Indonesia, balik lagi bersama Rekam Indonesia. Indonesia mendunia. Waduh, enak nih. Pagi-pagi sarapannya mewah. Kalau zaman kakek nenek kita sih, roti emang bisa dibilang mewah. Tapi kalau sekarang, roti udah jadi makanan semua golongan. Apalagi roti zaman now. Udah banyak banget nih isiannya yang menunya asli Indonesia. Contohnya satu ini nih, kebayang nggak? Makan roti dengan isian ayam betutu khas Bali. Wih, olahan inovatif ini udah ada sejak tahun 2017, fams. Karena udah jadi bentuk olahan yang praktis, makanya roti ayam betutu juga bisa dijadikan oleh-oleh. Selain roti ayam betutu, ada juga nih roti dengan isian ayam sambal matah. Gokil gak tuh? Serba Bali banget kan? Pusat produksinya berada di Kecamatan Pedungan, Denpasar Selatan, Bali. Untuk saat ini, proses pembuatannya hanya dilakukan dengan sesuai jumlah pesanannya aja, fams. Jadi, fresh semua nih stoknya. Kalau adonan rotinya terdiri dari tepung terigu, gula, tepung susu, susu cair, dan air secukupnya. Untuk isi ayam betutu, bumbunya terdiri dari cabai besar, cabai rawit, bawang merah, bawang putih, lengkuas, jahe, kunyit, kemiri, dan pelengkap lainnya. Siapkan bawang putih, bawang merah, dan kemiri. Kemudian haluskan dengan lumpang, yaitu sejenis alat penghalus yang terbuat dari batu. Sementara itu, parut lengkuas dan kemiri. Terakhir, haluskan cabai, kunyit, dan kencur. Tinggal masak bumbunya sampai harum. Kemudian, masukkan suiran ayam. Selanjutnya, tinggal diamkan sampai bumbu menyerap. Sedangkan pembuatan ayam sambal mata juga dimulai dari masak bambu dan dicampur dengan suiran ayam. Oh ya, fams, dalam sehari setidaknya ada 5 kg suiran ayam yang diolah menjadi isian roti. Yuk, waktunya ngasih isian ke roti. Untuk roti betutu, adonan dibentuk memanjang. Setelah masuk ayam betutunya, terakhir lumuri dengan keju parmesan. Wah! Untuk isi ayam sambal mata, adonannya dibentuk bulat. Sentuhan terakhirnya tetap ada keju parmesan. Kalau udah beres semua, tinggal masuk nih ke dalam oven selama 9 menit dengan suhu bagian atas 205 derajat Celcius dan suhu bawah 210 derajat Celcius. Buat yang mau bungkus sebagai oleh-oleh dari Bali, roti ini tahan selama 3 hari dalam suhu ruangan. Harganya 100.000 per kotak yang terdiri dari 6 potong roti. Bikin mupeng kan? Yoi, saya juga mupeng kok. Fams, selama ini kita cuma tahu kalau batik itu sudah mendunia, ya kan? Nah, tapi ternyata kain tenun juga udah mendunia, fams. Bahkan udah tampil nih di pusat kota dunia. Wah, cakep ini. Seperti apa sih? Nah, pengen tahu? Yuk, kita simak liputannya. Tahun 2021 lalu, Indonesia kembali mengukir prestasi di dunia fashion karena salah satu produk kain tenun Indonesia berkolaborasi dengan salah satu brand internasional dalam ajang Paris Fashion Week. Mantap badai! Indonesia makin mendunia, fams! Mau tahu jagoan kita di ajang itu, fams? Ini dia, kain tenun endek asal Pulau Dewata. Pemilihan kain tenun endek ini bukan tanpa alasan, fams. Tim riset dari Paris sendiri yang bilang kalau motifnya cantik serta syarat akan nilai budaya. Salah satu pusat produksi kain endek di Bali berada di Jalan Raya Sinabun, Kota Singaraja, Kabupaten Buleleng. Usaha ini sudah ada sejak tahun 2002. Proses pembuatannya masih dilakukan dengan cara yang tradisional, tapi produknya memang udah kekinian, seperti sejumlah outfit dan berbagai tas yang trendy. Dalam sebulan, rumah produksi tenun endek ini bisa menghasilkan 3 potong kain untuk 1 orang penenun. Sementara jumlah total penenunnya ada 88 orang. Satu helai kain tenun endek memiliki harga yang bervariasi, mulai dari 350.000 sampai dengan 15 juta rupiah. Karena udah dipakai brand internasional, jadinya wajar lah ya harga segitu. Apalagi selain Prancis, peminatnya juga udah sampai ke negara Italia, Denmark, sampai Korea. Endek itu sebetulnya pada umumnya di Bali itu hampir sama. Cuma yang membedakan itu adalah desain-desainnya. Seperti kita di Singaraja.
Di Pedeno Arta Dharma ini kita membuat suatu desain-desain khusus yang punya ciri khas khusus juga yang berasal dari Singaraja. Untuk membuat kain tenun endek, pertama harus menyiapkan jenis benang atau dikenal dengan istilah roll silk. Setelah itu, masuk ke proses pewarnaan. Benang-benang yang sudah diwarnai kemudian dipintal sesuai warna yang diinginkan. Kain tenun endek dalam bahasa Bali dikenal dengan wastra endek. Kain ini mulai berkembang sejak abad ke-16 pada masa pemerintahan Raja Dalem Waturenggong. Pada tahun 1975, kain tenun endek semakin banyak dilirik dan menjadi salah satu ikon khas Bali. Makanya, gak hanya untuk upacara adat aja, tapi sering juga digunakan sebagai seragam sekolah, seragam kantor, dan berbagai bahan dasar pakaian. Sementara untuk motif, kain endek memiliki ratusan motif sesuai dengan penggunaannya. Tiap motif juga punya arti masing-masing, fams. Seperti motif flora, fauna, dan pewayangan. Sedangkan motif geometri merupakan simbol keyakinan masyarakat Bali. Di Kabupaten Buleleng, keahlian dalam menenun kain endek memang diwariskan secara turun-temurun. Oh iya, fams, di tempat ini juga terdapat sejumlah pakaian yang terbuat dari kain tenun endek, mulai dari yang formal sampai yang casual. Terus ada juga nih produk tas kain endek yang gak kalah oke. Produk-produk kain endek ini gak cuma buat cewek ya, buat kalian para cowok juga ada kok. Which one is stronger? The money or the love? Buat Mbak Niluh, love always win gitu loh. Nah pada saat kami jatuh, cinta itu yang menuntun kami lagi gitu. Bangun lagi, jatuh lagi, bangun lagi. Tapi lakukan yang terbaik agar tidak terperosok ke lubang yang sama. Bekerja dengan cinta dan hati, itulah prinsip seorang Niluh Jelantik, seorang desainer lokal yang karyanya udah mendunia. Dan hasilnya, fams, selebriti Hollywood banyak yang jadi langganannya, mulai dari Paris Hilton, Julia Roberts, Tara Reid, dan masih banyak lagi. Malah, beliau juga pernah meraih Best Fashion Brand and Designer, The Yacht Award, pada tahun 2010. Di kalangan pencinta sepatu, nama Niluh Jelantik atau lebih akrab disapa Mbok Niluh emang udah gak asing lagi, fams. Wanita berdarah Bali ini tetap membuktikan kualitas diri dan membuat produknya hingga diakui dunia. Menjadi pelanggan hampir dari 40 negara, produk sepatu buatan Niluh Jelantik menjadi salah satu inspirasi anak bangsa. Padahal, buat nyampe ke level ini, fams, gak sedikit rintangan yang dilalui. Bermula dari tahun 2003, Mbok Niluh memulai bisnisnya dengan mengusung nama Niluh. Dengar-dengar udah langsung nembus pasar internasional ya, Mbok? Sekitar 20 negara. Brandnya booming karena memang model-model yang kami kerjakan itu cukup cukup unik ya, cukup unik, dan kami di sini mengedepankan satu kualitas, dua finishing, dan bahan-bahannya itu kami memang utamakan bahan buatan anak bangsa. Pada tahun 2005, kemudian brand Niluh mulai merambah pasar dunia seperti Perancis. Pesanan pun datang hingga ribuan pasang sepatu. Tahun 2007, Niluh Jelantik mendapat tawaran dari perwakilan Australia dan Perancis untuk memproduksi sepatunya secara massal. Tapi Mbok Niluh gak tergiur, fams, karena dianggap gak sesuai dengan visi misinya yang ingin mempertahankan brand anak bangsa. Nah, akibat penolakan ini, ada kejadian gak enak yang menimpa Mbok Niluh. Coba ceritain dong, Mbok. Gimana tuh kejadiannya? Ini brand anak bangsa, dibuatnya oleh anak bangsa, dan itu salah satu cara kami menunjukkan nasionalisme kami. Kenapa itu harus kami pindahkan? Hanya demi omset, demi revenue, demi demi membesarkan brand tersebut. Kami menolak tawaran itu yang datang dari distributor kami sendiri, dan konsekuensinya ya kami kehilangan brand yang kami bangun. Wah, jahat banget tuh orang. Merek dagang Niluh malah direbut sama sebuah pabrikan di Hong Kong. Wait, bukan yang meratapi nasib, Mbok Niluh justru bangkit dan mulai memproduksi berbagai jenis sepatu dan sandal. Kali ini pakai merek dengan namanya sendiri, yaitu Niluh Jelantik.
Merek ini juga udah dipatenkan pada tahun 2008. Akhirnya, produk ini bisa menembus retailer terkemuka yaitu Globus Switzerland. Kalau bisa disebutin, negara mana aja tuh Mbok yang udah berhasil ditembus produknya? Ya kalau dihitung mungkin lebih daripada 50 negara, 60 negara. Waduh, 50 negara fans. Kalau disebutin satu-satu panjang amat ya. Tapi yang jadi kunci keberhasilan Bonilu adalah konsistensi dalam menghasilkan karya. Nah, itu dia tuh. Ibarat udah jatuh bangun ya fans, yang penting hajar terus. And at the end of the day, the right product, the right time, the right pitch, the right concept, you can become the winner. Biarpun udah sukses, tapi Mbok Nilu tetap turun tangan fans. Bahkan sama 30 orang karyawannya, dia terus berinovasi menghasilkan karya terbaik. Proses pembuatan seperti sendal dan sepatu dibuat 100% menggunakan tangan. Nah, karena mengedepankan kualitas, dalam sehari pembuatan produknya cuma menghasilkan 4-5 produk aja. Ragam Indonesia, Indonesia mendunia. Udah jam 6 pagi fans, itu artinya saya Jorici harus pamit nih. Tapi nggak usah khawatir, besok kita ketemu lagi di jam yang sama. Jangan lupa saksikan terus Ragam Indonesia, Indonesia mendunia.